Cek. Ini perlu nggak? Ini perlu nggak, Pak? Perlu. Cek satu. Terus nabda. Cek 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga akhir zaman nanti. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah musholah Nurul Istiqomah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di malam 25, tanggal 25 dari bulan Ramadan. Kita kembali menghidupkan 10 hari terakhir dari bulan, 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini dengan banyak kita membaca Al-Quran, berzikir. Nah, salah satu kegiatan di musola ini adalah kita adakan kajian. Kemarin kita sudah membahas tentang istiqomah, ya, pembahasan istiqomah. Sudah habis satu buku Kutaib, ya, alhamdulillah. Adapun pada kesempatan malam hari ini, ya, pembahasan di musola insyaallah akan membahas tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang buku ini ringkas, lengkap, ya, mudah dan disertai dalil-dalil yang akurat mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kitab ini ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebetulnya beliau tidak menulis buku kecil ini secara langsung. Jadi ada salah satu kitab beliau yaitu Tahdzib al-Asma wal Lughat. Jadi kitab ini
mirip seperti kitab fikih gitu ya, yang mana di sana dijelaskan beberapa kosakata yang beliau rasa perlu penjelasan di dalam kitab tersebut, yaitu Tahdzib al-Asma wal Lughat. Namun di muqaddimahnya, sebelum mulai pembahasan tentang kalimat-kalimat yang perlu diurai, dibahas oleh beliau di muqaddimahnya menulis sejarah Nabi Muhammad SAW secara ringkas, padat, tapi kena semuanya, dari nasab Nabi Muhammad SAW kemudian sampai dengan beliau meninggal, lengkap semua disebutkan di dalam muqaddimah tersebut. Kemudian karya Imam An-Nawawi ini yang tadi muqaddimahnya membahas tentang sirah Nabi Muhammad SAW disempurnakan oleh Abu Abdurrahman Khalid bin Abdurrahman bin Hamad Asy-Syai', ya, yang diberi kata pengantar oleh Dr. Soleh bin Ghanim As-Sadlan. Beliau adalah asisten profesor pada Fakultas Syariah di Riyadh, sehingga usahanya ini menambah nilai dan keistimewaan pada buku ini. Jadi awalnya dari muqaddimahnya, kemudian diulas lagi ya oleh beberapa pakar sehingga dijadikanlah buku. Jadi cuma diambil muqaddimahnya doang dari karya Imam An-Nawawi ini, kemudian menjadi buku dan sampai sekarang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Memang kemarin sebelum membahas buku ini kita sempat nyari-nyari, pengen kita hadirkan biar jamaah semua bisa memegang buku ini. Cuman buku yang saya pegang ini aja nyarinya udah susah ya. Alhamdulillah dapat satu. Namun untuk kita bagikan ke jamaah karena kelangkaan bukunya, mungkin dari pihak penerbit belum lagi menerbitkan buku yang sama ini sehingga belum bisa kita bagikan. Jadi mungkin bisa jamaah bisa menyimak saja cerita-cerita yang akan ada. Yang saya maksud adalah sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW yang ada di buku ini, sambil kita mungkin jelaskan, kita urai kembali yang bisa kita ceritakan lebih panjang gitu ya. Karena ini cerita jangan sampai ketiduran kali ya. Baik. Keutamaan buku ini ya disebutkan ada 3 keutamaan. Yang pertama, buku ini memiliki keistimewaan karena ringkas tapi mencakup seluruhnya secara global. Ya, memang ringkas disebutkan tapi mencakup seluruh ya secara global. Kemudian metodenya juga sederhana tapi kuat dalam mengemukakan kehidupan dan sirah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, pengarangnya adalah seorang imam yang memiliki sumbangsih yang luas dalam berkhidmat terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperhatikannya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik jamaah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan sedikit mengenal tentang biografi penulis, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah, yang mana beliau bermadhab Syafi'i. Kita akan bahas nama, tempat kelahiran ya, dan sekelumit tentang kehidupannya. Yang pertama, nama beliau, ada yang tahu nama beliau siapa? Baik, Masya Allah. Jadi nama beliau adalah Yahya bin Syaraf. Lakopnya adalah Abu Zakaria. Beliau adalah, kalau kita pengen ringkasnya, Yahya bin Syaraf Abu Zakaria An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi Nawawi maksudnya beliau dilahirkan di daerah Nawa. Namanya Nawa. Kalau dulu ini Nawa masuk ke Syam, karena Syam itu cakupannya luas ya. Kalau sekarang yang saya baca-baca kaji itu di daerah Suriah bagian selatan. Suriah selatan itu daerah Nawa, tempat Imam An-Nawawi rahimahullah lahir. Jadi Nawawi maksudnya beliau lahir di daerah Nawa atau sekarang sekitar Suriah bagian selatan.
Kemudian kita bisa mengambil nasabnya yang lebih panjang, namanya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam. Jadi itu nama beliau. Paling tidak kita hafal lah, Yahya bin Syaraf, Abu Zakaria. Ya, Abu Zakaria. Imam An-Nawawi, ya, pengasuhan pertamanya adalah oleh ayahnya. Pertama kali beliau dari kecil diasuh oleh ayahnya, dididik oleh ayahnya, yaitu namanya tadi siapa? Syaraf, ya, Syaraf bin Murri. Beliau mendapatkan pendidikan, ya, dan beliau menghatamkan Al-Quran, ya, itu sebelum balik. Ketika usianya mendekati usia balik, beliau telah menghatamkan Al-Quran. Kemudian, ya, di saat usianya 19 tahun, ayahnya membawanya ke daerah Damaskus. Di usianya 19 tahun. Jadi sebelum balik sudah hatam Al-Quran. 19 tahun dibawa ke daerah Damaskus, kemudian di sana beliau belajar kepada para ulama. Dan Imam An-Nawawi ini dari mudanya sudah terkenal seorang yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertobat kepada Allah dan takut kepadanya. Jadi sejak usianya masih muda sudah terkenal dengan ketakwaannya, sudah terkenal dengan selalu bertaubat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mendapatkan pujian hebat dari salah satu imam muhaddits Abu Al-Abbas bin Farah. Beliau mengatakan bahwasannya Syekh Muhyiddin, maksudnya adalah Imam An-Nawawi, memiliki 3 kelebihan. Yang mana tiap-tiap kelebihan darinya ini, yang 3 ini, kalau ada pada seseorang, maka ya penunggang unta, kuda akan datang kepada orang tersebut, ya, untuk menemuinya. Kalau salah satu 3 keutamaan ini dimiliki oleh seseorang, dan ini dimiliki oleh beliau 3-tiganya. Yang pertama adalah beliau memiliki ilmu dan melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi bukan cuman punya ilmu aja, tapi tugas-tugas dari orang yang memiliki ilmu beliau laksanakan semuanya. Baik itu dalam segi pengamalan, dalam segi pengajaran, itu semua dijalankan oleh Imam An-Nawawi. Kemudian beliau juga orang yang zuhud di dunia dan segala macamnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ini pujian, ya, sanjungan dari satu, ya, muhaddits, yaitu Abul Abbas bin Farah. Guru-gurunya di sini disebutkan ada Jamaluddin bin As-Sayrafi, Abu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Muradi, Taqiyuddin bin Abil Yasar, dan Zainuddin bin Abi Da'im. Murid-muridnya ada Sihabuddin Al-Arbadi, Alauddin Al-Atar, dan Ibnu Abil Fath. Nah, jadi itu sedikit ringkasan tentang guru-guru dan murid-murid beliau. Karangan-karangannya mungkin sudah banyak sekali kita mendengar karangan beliau. Salah satunya adalah kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian ada Syarah Sahih Muslim, kemudian ada Hadits Arba'in An-Nawawi. Kemudian Al-Irsyad fi Mustalah Al-Hadits, Al-Majmu', Syarah Al-Muhadzab, Raudhah At-Talibin, Al-Adhkar, dan kitab-kitab lainnya dalam berbagai cabang ilmu. Jadi banyak kitab-kitab Imam An-Nawawi rahimahullah. Kemudian terakhir tentang wafat beliau, ya. Beliau wafat setelah kepulangannya dari Damaskus ke negerinya, yaitu Nawa. Jadi pulang dari Damaskus ke negerinya, kemudian di sana tertimpa sakit, ya, dan wafat pada malam Rabu 14 Rajab 676 Hijriah dalam usia sekitar 45 tahun. Jadi usia 45 tahun beliau meninggal. Kita doakan semoga Allah Azza wa Jalla merahmatinya dan menempatkannya di surganya yang luas, ya. Adapun kalau kita pengen membahas biografinya secara luas, ya, itu bisa kita cari banyak di buku-buku, ya. Di antaranya ada
kitab Syazarat Al-Dhahab, ya, kemudian ada Al-Minbal Al-Adab Ar-Rawi, ya, dan masih banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan tentang biografi beliau secara luas atau secara lengkap, ya. Jadi itu sedikit biografi tentang Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kayak sebagian udah mulai ngantuk nih ya. Padahal belum masuk ke intinya nih. Sekarang kita mulai masuk sedikit ke intinya. Ya, di sini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi mengatakan, memulai dari nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kali disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah nasab beliau. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Muhammad. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Rahiqul Makhtum, memang klasifikasi tentang nasab Nabi Muhammad SAW itu ada 3. Yang pertama adalah dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan Adnan. Yang tadi barusan kita baca sampai Adnan, itu ulama sejarah semuanya sepakat, ya. Maksudnya semuanya, ya, sebagian besar mereka sepakat tentang nasab ini dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan Adnan. Kemudian ada klasifikasi kedua, yang mana sebagian ulama menentukan, tapi sebagiannya diam saja tanpa mengingkari, yaitu dari Adnan sampai dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian klasifikasi yang ketiga, ya, di sini sebagian besar ulama mengingkari, ya, penentuan nasab tersebut, yaitu dari Nabi Ibrahim alaihi salam sampai dengan Nabi Adam. Karena tentu kalau orang menelusuri nasab dari Nabi Ibrahim alaihissalam sampai dengan Nabi Adam, pasti dia akan mendapatkan banyak kabar-kabar yang dhaif, lemah, ya, bahkan mungkin nggak ada dasarnya. Karena sulit sekali untuk apa? Untuk mencari, ya, nasab Nabi Muhammad SAW dari Nabi Ibrahim sampai dengan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian kalau kita berbicara tentang nasab Rasulullah SAW, tentu kita bisa banyak mendapatkan kisah-kisah yang sangat luar biasa. Tentu kalau kita mau ambil kisah yang sangat luar biasa, tentu dari kakeknya, yaitu yang pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bisa lihat bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama Nabi Ibrahim tidak punya anak. Ketika lahir Nabi Ismail alaihissalam, apa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Belum, disuruh ditinggal dulu. Baru nih, nantiin anak bertahun-tahun. Dikasih anak, disuruh, diperintah oleh Allah untuk meninggalkan di lembah yang kosong, nggak ada orangnya, nggak ada airnya. Yaitu di mana? Di Makkah. Ya, kita bisa bayangin, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam sabar, ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada apa? Berkeluh kesah. Dibawalah Ibunda Hajar dan anaknya yaitu Ismail alaihissalam ke Makkah. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim hendak pulang ke Palestina, dipanggil-panggil oleh Ibunda Hajar. Apakah kau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus ini? Nggak ada penduduk. Nggak dijawab oleh Nabi Ibrahim. Ketika sampai 3 kali, Ibunda Hajar dia bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Langsung pasrah, ya, Ibunda Hajar kemudian menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringkas cerita, ya,
perbekalan habis, Nabi Ismail yang masih bayi menangis-menangis mencari air ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah sampai 7 kali. Akhirnya muncullah sumur Zam-Zam. Tentu ini luar biasa. Baru punya anak, perintahnya sudah disuruh apa? Ninggalin. Nah, kita kadang-kadang baru disuruh ngeluarin zakat 2,5%, kadang lupa gitu ya. Apalagi harus perintah yang lebih apa? Besar. Sudah lama nggak ketemu, baru dikunjungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ismail masih umur belasan tahun, 13 tahun gitu ya. Masih gagah-gagahnya lah, masih senang-senangnya seorang ayah ketemu dengan anaknya di usia seperti itu. Bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala berikutnya? Baru disuruh apa? Sembelih. Luar biasa. Lagi kangen-kangennya, lagi senang-senangnya, Allah perintahkan untuk sembelih. Dengan sabar ya, Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengikuti ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai singkat cerita akhirnya diganti dengan sembelihan yang gemuk. Ya, tidak disembelih Nabi Ismail alaihissalam, tapi diganti dengan sembelihan yang gemuk, domba yang gemuk. Dan ini juga kita bisa melihat kesabaran dari Nabi Ismail. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan dia bermimpi menyembelih anaknya Ismail, maka Nabi Ismail alaihissalam pun ya lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini menunjukkan memang kisah teladan yang luar biasa dari nasab Nabi Muhammad SAW. Tentu yang paling tinggi itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita agak turun sedikit ya, ada beberapa kisah yang luar biasa juga, yaitu tentang kisah salah satu kakek Nabi Muhammad SAW, yaitu Qusay bin Kilab. Jadi kalau kita lihat Nabi Ismail alaihissalam ya, beliau meninggal di usia 130 tahun ya saya umurnya. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam meninggal, itu kekuasaan enggak dipegang oleh keturunan Nabi Ismail alaihissalam, tapi dipegang oleh kabilah yang datang untuk tinggal bersama Nabi Ismail, yaitu Jurhum. Betul ya? Dipegang oleh kabilah Jurhum yang megang kuasa, namun mereka masih menghormati keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Enggak dipegang lagi oleh keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam. Sampai dengan terus jalan waktu lama, kabilah Jurhum ini makin kesana, keturunannya terus makin buruk. Buruknya gimana? Bahkan mereka sampai mengambil harta milik Ka'bah. Jadi ada harta yang diperuntukkan untuk Ka'bah ya, mereka ambil, mereka gunakan. Akhlaknya makin buruk. Ketika melihat keburukan akhlak tersebut, ya, ada kabilah Khuza'ah namanya, yang dia datang merebut kekuasaan dari Jurhum. Nah, kabilah Jurhum ini akhirnya keluar dari Mekah, terusir gitu ya. Sebelum mereka keluar, mereka menutup sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu kain penutupnya diambil, ditutup. Benar-benar ditutup sampai seakan-akan sumur Zam-Zam itu tidak ada. Benar-benar ditutup itu sama mereka, dikubur ya, sampai nggak kelihatan. Akhirnya masih yang megang bukan dari keturunan Nabi Ismail, tapi dari Khuza'ah tadi. Ya. Khuza'ah memimpin ya, sampai akhirnya ya muncullah Qusay bin Kilab. Apa yang dia lakukan ya? Yang pertama, dia banyak versi cerita tentang Qusay bin Kilab. Salah satunya adalah dia menjadi orang yang kaya dulu. Dia berdagang, benar-benar berdagang ya, sehingga dia mendapatkan harta yang banyak. Kemudian dia nikahi anak pemimpin ya Makkah waktu itu, dari keturunan siapa? Khuza'ah. Ya, dinikahi ya, namanya Habibah anaknya. Dinikahi. Kemudian ketika dinikahi, ayahnya meninggal, ya, tidak ada penerus laki-laki.
Nah, saat itulah baru diambil alih oleh dia kepemimpinannya. Bahkan sempat terjadi perang besar pada saat itu, ya. Kemudian diambillah salah satu hakim, kemudian hakim memutuskan bahwasannya kepemimpinan dipegang oleh Qusay. Nah, inilah orang yang pertama kali akhirnya memimpin kembali Mekah dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Qusay bin Kilab ini seorang kalau bahasanya bapak pembangunan kali ya bisa dibilang. Kenapa dibilang seperti itu? Karena beliau benar-benar membangun Mekah bukan cuma dari segi bangunan-bangunannya saja, tapi manajemen semua dibangun oleh Qusay bin Kilab. Salah satunya apa? Beliau membangun salah satu tempat yang disebut dengan Darun Nadwah. Darun Nadwah dibangun oleh Qusay bin Kilab. Kemudian Darun Nadwah ini dipakai khusus yang pertama untuk rapat penting. Jadi kalau ada keputusan ya harus dirapatin dulu di mana? Darun Nadwah di sini ya, yang dipimpin oleh Qusay bin Kilab. Kemudian ya Darun Nadwah juga dijadikan untuk tempat acara. Ya, seperti kalau misalkan ada pernikahan gitu ya, maka bisa dilakukannya di mana? Di Darun Nadwah. Kemudian beliau juga membuat ibaratnya kayak departemen-departemen gitu ya. Jadi ada departemen yang bagian yang khusus menangani ya, memberi makan dan minum jamaah haji. Kemudian nanti dibikin lagi yang bagian yang lainnya. Yang jelas pengurusan Mekah itu menjadi rapi. Mungkin kalau kita sekarang mungkin ada menteri pertahanan gitu ya. Ada menteri ini. Itu Qusay bin Kilab membangun di Mekah itu, dibuatlah ya bagian-bagian sehingga benar-benar Mekah itu bukan cuman bangunannya saja yang makin kokoh, tapi juga di sana terbentuk suatu seperti organisasi yang membuat Mekah itu menjadi kuat. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya setelah Qusay bin Kilab ini meninggal, barulah anaknya ya, anak-anaknya ini berebut apa? Kepemimpinan, sehingga dibagi-bagi lagi lah. Yang bagian memberikan minum atau sikoyah ya, nanti dipegang oleh anaknya yang mana kayak gitu. Sampai akhirnya tugas memberi makan dan minum jamaah haji dipegang oleh Hashim bin Abdi Manaf. Ini kakek Nabi Muhammad yang kedua ya, setelah Abdul Muttalib baru Hashim. Nah ini sampai jangan dibilang Hashim. Untuk Hashim ada yang menarik, nama aslinya dia adalah Amr. Kenapa disebut dengan dipanggil dengan Hashim? Hashim itu artinya orang yang mengaduk roti ke air. Jadi pada waktu itu Hashim beliau membuat makanan dari tempat yang sangat besar, air di situ ditaruh taburi dengan roti-roti. Jadi sehingga ketika jamaah haji ini benar-benar lagi haus, lagi lelah ya, mungkin lagi lapar juga sambil jalan, sekali minum nggak cuma dapat air tapi di situ juga ada rotinya. Jadi benar-benar kenyang gitu ya. Nggak tahu mungkin energi ngadopsinya dari situ kali, nggak tahu ya. Nggak tahu. Jadi benar-benar jamaah haji itu lagi capek, lapar gitu ya, sekali nyendok minum, langsung masya Allah segar. Itu barulah diberi nama Hashim, diberi nama Hashim dari situ ya, dari situ. Dan pada waktu itu makanan ini yang dibuat oleh Hashim ini merupakan makanan termewah ya, makanan yang paling enak yang bisa disantap oleh jamaah haji pada waktu itu. Ini luar biasa memang keturunan kakek-kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menarik juga dari kisah Hashim bin Abdi Manaf ini ya adalah di akhir hidup ya Hashim pernah dia pengen dagang ya, pengen dagang. Nah Hashim ini juga ya dikisahkan bahwasannya dia juga yang pertama kali melakukan dagang ya di musim panas dan musim dingin.
Dia melakukan dagang, pergi ke Madinah, di Madinah, singgah di Madinah, ternyata dia menikahi salah seorang wanita di Madinah. Menikah di sana, punya anak di sana, kemudian melanjutkan lagi perjalanan. Nah, ketika melakukan perjalanan, Hashim ini meninggal dunia, wafat. Ninggalin anak satu, ya, di Madinah. Dan anak ini diberi nama Syaibah. Syaibah itu kalau kita lihat artinya uban. Jadi kenapa dibilang dikasih nama Syaibah? Begitu lahir bayi rambutnya ada ubannya gitu ya. Akhirnya diberi nama Syaibah. Nah, di Mekah mendengar kabar wafatnya Hashim, bingung siapa penerusnya nih, nggak ada nih. Akhirnya diteruskan oleh adiknya Hashim, yaitu namanya Muttalib. Namanya Muttalib. Muttalib memimpin menggantikan posisi Hashim. Dengar kabar Hashim itu punya anak di Madinah, seneng dia. Langsung buru-buru dia siapkan kendaraannya, pergi ke Madinah, nyari mana nih anaknya si Hashim. Ditunjukkanlah, ketemu sama siapa? Syaibah. Ketemu Syaibah, nggak pakai pamit, langsung dinaikin ke kendaraannya, pengen dibawa ke Mekah. Takut Syaibahnya. Saya mau izin dulu sama ibu saya. Akhirnya izinlah kepada ibunya. Awalnya ibunya ini nggak setuju, nggak mau dibawa ke Mekah. Apa kata Muttalib? Sesungguhnya aku ingin membawa dia ini kepada kedudukan ayahnya. Ini harusnya yang mewarisi sikoyah, ya, memberikan minum, ya, dan makan itu harusnya kepada anak ini nih. Tapi karena anak ini nggak ketemu, akhirnya saya sekarang yang megang. Saya pengen memberikan kedudukan itu nanti kepada dia. Barulah akhirnya diizinkan oleh ibunya. Dibawalah dia oleh pamannya, yaitu Muttalib, si Syaibah ini. Begitu sampai di Mekah, ya, orang-orang Mekah bilang, waduh, Muttalib ke Madinah pulang-pulang bawa budak nih gitu ya. Akhirnya anak ini dipanggil apa? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib artinya hambanya siapa? Budaknya si Muttalib. Dipanggil, oh Abdul Muttalib, Abdul Muttalib gitu ya. Muttalibnya marah-marah dong ya. Kalian celaka kalian ini. Ini nih anaknya saudara saya, ini anaknya Hashim. Tapi karena sudah terlanjur dipanggilnya dari awal datang Abdul Muttalib, sehingga nama kakek Nabi Muhammad SAW, nama Syaibahnya udah hampir ketelan bumi gitu ya. Jadi yang sering dikenal adalah dengan sebutan Abdul Muttalib. Baru nasabnya ya, banyak yang bisa kita ceritain. Baik, kita masuk lagi kisah menarik dari Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ini ya mewarisi tahta atau kedudukan dari bapaknya, yaitu Hashim. Nah, ternyata karena masih baru-baru memimpin, ya, Abdul Muttalib ini punya kisah, dia kepemimpinannya diserobot oleh pamannya. Jadi harusnya dia yang memegang kendali itu, akhirnya diserobot oleh pamannya. Akhirnya si Abdul Muttalib ini minta tolong sama paman-pamannya yang lain di Mekah. Minta tolong. Ini harusnya ini haknya ke saya, tapi direbut oleh paman saya. Apa jawaban dari paman-paman yang ada di Mekah? Kami nggak mau ikut campur urusan kamu dengan paman. Nggak mau ribut, gitu ya. Apa yang dilakukan Abdul Muttalib? Dia pun kembali ke Madinah. Dia minta tolong sama paman-pamannya dari ibunya. Datang 70 orang. Pamannya satu, bawa pasukan 70 orang. Sampai di Mekah, ya, dipersilakan oleh Abdul Muttalib, ayo duduk dulu di rumah, istirahat dulu. Enggak, demi Allah kami nggak akan istirahat sampai ketemu sama siapa yang ngambil tahta kami. Dibawalah ke pamannya, kemudian belum ngobrol belum apa, langsung nyabut pedang, nunjuk ke dadanya. Demi Allah, kalau engkau tidak mengembalikan kekuasaan keponakan saya, ini pedang bakal nancep di dada, begitulah ibaratnya. Akhirnya dia pun
menyerahkan kepemimpinan lagi kepada Abdul Muttalib. Barulah paman yang dari Madinah ini melakukan umroh ya, kalau ibaratnya tawaf dengan adat istiadat yang dahulu. Jadi adat istiadatnya, orang yang pengen umroh itu harus mengenakan pakaian khusus yang dibuat oleh penduduk Mekah. Dan itu harganya enggak murah. Bagi orang yang tidak bisa membeli, maka dia tawafnya sambil enggak mengenakan pakaian. Ini memang tradisi yang dulu gitu ya. Setelah tawaf kembali. Itu kisah menarik yang pertama dari Abdul Muttalib. Kisah yang kedua adalah kaitan Abdul Muttalib dengan ditemukannya Zam-Zam. Jadi Abdul Muttalib ini mimpi ditunjukkan titik air Zam-Zam. Lokasinya di mana ditunjukkan. Akhirnya dia pun menggali bersama anaknya itu Abu Thalib. Al-Haris ya. Digali sumur Zam-Zam ini olehnya ya, digali yang awalnya mendapatkan ledekan karena menyebar di Mekah bahwasannya sumur Zam-Zam, air yang tidak pernah habis, itu cuman mitos. Karena memang sama kabilah Jurhum ini ditutup, benar-benar tutup sampai udah kayak nggak ada udah. Digali lah oleh Abdul Muttalib. Digali, awal kali gali dapat kayak senjata-senjata, ada tameng, ada apa di situ, dikeluarkan. Dapat kain penutup Ka'bah, dikeluarkan, ketemulah ternyata di situ ada air Zam-Zam. Dan apa respon penduduk Mekah ketika melihat air Zam-Zam ditemukan, yang tadinya awalnya meremehkan gitu ya, mencela gitu ya, berebut, pengen juga memiliki hak kekuasaan mengurus air Zam-Zam. Padahal yang nemuin siapa? Abdul Muttalib. Di situ Abdul Muttalib bernazar, kalau saya punya anak 10, laki-laki semua, sampai balik semua, sampai besar, akan saya sembelih 1. Kalau dia nggak punya anak banyak waktu itu, nggak punya anak, ibaratnya beberapa anak laki-laki nggak bisa membela dia untuk mempertahankan sumur Zam-Zam ini. Kalau anaknya banyak kan, bisa nggak boleh, ini punya ayah saya kan, kayak gitu bisa ya. Tapi anak laki sedikit dikeroyokin banyak orang, nggak bisa. Akhirnya diambillah jalan tengah, diajak menemui seorang dukun. Jadi kalau dulu kebiasaan mereka gitu, atau kita sebut mungkin sekarang kayak orang pinter lah gitu ya. Diajak ke dukun, nanti dukun itu yang menentukan kepemilikan sumur Zam-Zam ini punya siapa. Akhirnya mereka pun jalan. Nah kalau kita lihat di buku Rahiqul Maktum, di situ disebutkan ada suatu kayak keajaiban gitu ya. Jadi ketika jalan, tiba-tiba hujan deras. Dan si Abdul Muttalib ini seakan-akan ada yang melindungi sehingga dia enggak kebasahan. Yang lainnya basah semua. Tapi Abdul Muttalib sendiri yang enggak kebasahan. Kata orang-orang itu ini udah tanda-tanda bahwasannya emang yang harus menguasai, mengatur sumur Zam-Zam udah Abdul Muttalib. Udah kita nggak usah nyampe kemana, nggak usah ke dukun itu lagi, udah balik, udah ini kita serahkan kepada siapa? Abdul Muttalib. Nah itu kisah tentang ditemukannya kembali sumur Zam-Zam, dan akhirnya Abdul Muttalib pun menjadi orang yang memiliki hak untuk mengatur air Zam-Zam, memberikan minum dan lain sebagainya, tetap dipegang oleh Abdul Muttalib. Kemudian yang kedua juga adalah yang menarik dari kisah Abdul Muttalib adalah ketika dia menghentikan pasukan Abraha. Jadi memang Abraha ini kalau kita runtut kisahnya panjang juga Abraha ini ya. Intinya dia ini awalnya bukan gubernur, tapi seperti panglimanya gitu ya. Tapi akhirnya gubernurnya dibunuh sama Abraha ini. Akhirnya dia menjadi
pemimpin. Itu ujungnya. Nah, si Abraha ini keheranan, kok orang datang ke Ka'bah gitu ya, bangunan yang cuman sederhana, kotak kayak gitu aja gitu ya, untuk apa? Melakukan haji. Akhirnya dia pun ingin membuat apa? Saingan. Dibikinlah kanisah atau semacam gereja yang sangat tinggi gitu ya, megah. Pengen dialihkan orang-orang yang haji ke Baitullah, dialihkan ke mana? Ke bangunan yang dia bangun ini. Mendengar hal itu, orang-orang Mekah, ada satu yang datang ke sana. Bukannya mengagungkan tempat tersebut, malah dia buang air di dalam situ. Akhirnya Abraham marah, ini seperti penghinaan gitu ya. Langsung benar-benar dia bikin pasukan yang besar, pasukan bergajah. Benar-benar pasukan gajahnya di depan udah kayak tembok berjalan gitu ya. Belakangnya baru pasukan dia. Di jalan beberapa pasukan berusaha untuk menghentikannya, ini lawannya gajah. Ya, lawannya gajah. Gak bisa, kalah semua. Sampai ketika sudah sangat dekat dengan Mekah, ya, si Abraha ini banyak menjarah dia. Bahkan sampai untanya Abdul Muthalib juga dijarah, diambil sama dia. Akhirnya, ya, ketika lagi membangun tenda kayak gitu, Abdul Muthalib datang menemui siapa? Abraha. Dibilanglah kepada pasukannya, sama Abraha dipersilahkan masuk. Abdul Muthalib memiliki fisik yang gagah. Ketika masuk ke tendanya Abraha, Abraha ngelihat langsung apa? Segan. Ini pimpinan Mekah yang datang ingin bertemu. Yang tadinya dia duduk di singgasananya sampai turun. Sekarang menghormati siapa? Abdul Muthalib. Turun, duduk di bawah ya, di permadaninya duduk. Abraham mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Abdul Muthalib. Bayangan dia, oh ini orangnya berwibawa, pemimpin Mekah, pasti dia akan berusaha melobi biar Abraha itu nggak jadi menghancurkan Ka'bah. Oh, dia udah bayangannya, kata-katanya gimana nih yang bakal dia ucapkan untuk melindungi Ka'bah. Ternyata yang Abdul Muthalib katakan apa? Minta dikembalikan apa? Ontaknya. Itu salah satu ontak yang kamu ambil, itu ontak saya. Kembalikan. Langsung yang tadinya tinggi ekspektasinya, langsung Abdul Muthalib dianggap apa? Rendah oleh dia. Ah, ini pimpinan tapi yang dipikirin bukan ya ibaratnya tempat bersejarahnya ya. Cuman mikirin diri sendiri doang. Cuman pengen apa? Ontaknya doang gitu ya. Akhirnya udah ngeremehkan, dikembalikan, ditanya kenapa. Nggak mikirin Ka'bah gitu, mikirinnya ontak sendiri gitu ya. Barulah di situ ada kata-kata yang sangat besar ya maknanya yang diucapkan oleh Abdul Muthalib. Apa yang dia katakan? Ana Rabbul Ibil. Saya ini pemilik onta. Walil baiti Rabbun sayahmi. Dan untuk Ka'bah, rumah Allah ini itu juga punya pemilik yang akan apa? Menjaganya. Jadi saya cuman pemilik onta yang saya jaga onta saya aja gitu ya. Ini masalah Ka'bah nanti ada penjaganya gitu ya. Akhirnya dikembalikanlah onta-onta Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengarahkan kepada penduduk Mekah waktu itu minggir dari Mekah, pergi naik ke bukit-bukit karena kita lihat ya daerah Mekah itu emang banyak batu-batu, gunung-gunung batu, naik semuanya. Disitulah Abraha mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Gajah-gajahnya ketika diarahkan ke Ka'bah, mereka duduk. Ketika diarahkan ke daerah lain, bangun, pengen jalan. Diarahin lagi kemana? Ka'bah, duduk lagi. Barulah Allah mengirimkan salah satu tentaranya itu burung yang berbondong-bondong. Setiap burung ya diceritakan membawa 3 batu di kaki kanan, kaki kiri dengan yang ada di paruhnya. Dilemparilah pasukan Abraha, maka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka itu seperti daun yang dimakan oleh ulat-ulat, bolong-bolong gitu ya dia. Kena batu bolong-bolong. Sampai Abraha dia berusaha kabur ya. Tubuhnya itu seperti copot satu persatu sampai akhirnya dia pun ikut binasa.
Jadi ini kisah yang menarik dari kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Adapun ayah beliau yaitu Abdullah, ya, Abdullah ini ada satu kisah menarik yang mirip dengan Nabi Ismail alaihissalam. Maka dalam sabdanya Rasulullah SAW pernah bersabda, aku ini dari dua orang yang hampir disembelih. Yang pertama adalah Nabiullah Ismail, yang kedua adalah ayahnya yaitu Abdullah. Jadi perlu kita ketahui, tadi ketika sumur Zam-Zam, Abdul Muttalib bernazar kalau punya anak 10 laki-laki besar semua, bakal disembelih satu. Dan Abdul Muttalib punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak perempuannya 5, anak laki-lakinya 10 besar semuanya. Dan ketika diundi dari 10 anak ini, ya, yang keluar adalah nama Abdullah. Tapi ternyata Abdullah ini di masyarakat Mekah memiliki akhlak yang baik. Orangnya humble, masyarakat Mekah pada suka sama Abdullah. Ketika sudah jatuh namanya Abdullah pengen disembelih, tentu penduduk Mekah pada menentang gitu ya, protes. Jangan disembelih. Sementara salah satu kalau kita lihat penduduk Mekah atau orang-orang Arab, salah satu sifatnya yang ini membuat kita kadang kagum juga gitu ya. Itu kalau udah ngomong pasti dilaksanakan. Kalau udah ngomong pasti dilaksanakan. Ada salah satu kisah yang menarik dari salah satu sifat ini ya. Ada peperangan antara Bani Bakar dengan satu lagi saya lupa namanya. Huza'ah ya. Ini dua-duanya benar-benar perang lama ini, nyampe bertahun-tahun. Bahkan anak-anak keturunannya sampai lupa ini perang gara-gara apa sih gitu ya. Yang penting nggak tahu dah, yang penting Huza'ah serang, Huza'ah juga sama Bani Bakar serang gitu ya. Sampai akhirnya salah satu Bani Bakar membunuh anak dari pimpinan Huza'ah. Marah ini pimpinan Huza'ahnya, mana nih yang membunuh anak saya. Ketemu satu ya orang dari Bani Bakar, ditangkap. Saya lupa nyebut namanya siapa. Dia tanya, kamu kenal nggak yang namanya si ini gitu ya. Itu yang membunuh anak dia. Baru kata dia, saya tahu. Tapi kalau saya kasih tahu kamu lepasin saya ya gitu ya. Kata dia, iya saya lepasin. Mana yang namanya itu yang membunuh siapa? Anaknya. Saya orangnya kayak gitu. Saya orangnya. Aduh, ini lagi orangnya nih ya. Tapi dia udah ngomong kan, kalau dikasih tahu bakal dia apa? Dilepasin. Ya udah akhirnya ini yang dicari-cari dilepasin. Jadi benar-benar kalau udah ngomong mereka nggak lakuin, langsung hancur itu apa? Martabatnya. Dan ini Abdul Muttalib udah ngomong, udah nazar, bukan cuma ngomong lagi, nazar gitu ya. Harus dilakuin, nggak bisa kata gitu. Ya udah, kamu datang ke dukun sana di daerah Yaman, lagi-lagi ke dukun lagi. Minta sama dia solusi, gimana caranya? Oh, kalau kayak gitu boleh, coba sih. Datanglah dia ke sana, kemudian minta solusi, baru kata dukunnya kasih tahu, kamu ambil 2 anak panah. Yang satu tulis 10 ekor onta, yang satu tulis nama Abdullah. Setiap kali yang keluar nama Abdullah harus diganti dengan 10 ekor onta. Kalau yang keluar 10 ekor onta berarti cukup, gitu ya. Udah balik, dia sampaikan kepada penduduk Mekah. Akhirnya dilakukanlah apa yang disyaratkan oleh dukun tersebut. Dilakukanlah pengundian dengan 2 anak panah, yang keluar Abdullah. Diganti berapa? 10 ekor onta. Keluar lagi Abdullah. Sampai berapa? 10 kali. Udah berapa itu? 100. Baru yang ke-11-nya diundi, baru yang keluar 10 ekor onta. Selesai berarti. Akhirnya Abdullah tidak jadi disembelih, diganti dengan 100 ekor onta. Dan 100 ekor onta ini setelah disembelih dilepas aja di jalanan Mekah. Yang pengen ngambil gitu ya. Yang pengen ngambil, yang pengen pokoknya 100 ekor onta itu udah disembelih, selesai. Silahkan penduduk Mekah pengen ngambil, pengen apa, mau binatang buas yang makan, udah itu Abdul Muttalib nggak nyentuh sama sekali dari dagingnya. Dan pada saat itu dulunya kalau ada orang yang membunuh dengan tidak sengaja, lagi manah nih tiba-tiba salah kena orang meninggal, itu cuma 10 ekor onta.
Pada saat kejadian ini, ya, ditentukanlah satu nyawa berapa? 100 dari kejadian ini. Jadi kalau ada yang salah nembak, nggak sengaja kena, ganti bayar. Itu dengan 100 ekor unta pada saat itu. Nah, itu kisah tentang ayah dari Rasulullah SAW, yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib. Jadi itu kalau kita lihat kisahnya lagi, memang sangat panjang ya. Ada kisah tentang Adnan, ya. Adnan ini juga orang yang pertama kali mulai dipandang oleh pemimpin pada waktu itu, ya, terutama Khuza'ah juga, ya, Jurhum juga, karena dia yang pertama kali berani melawan penjajah, ya. Dan orang-orang pada ngikutin dia. Ini awal-awal mula keturunan Nabi Ismail mulai dipandang kembali sampai tadi yang kita kisahkan, yaitu tentang Qusay bin Kilab. Ya, jadi ini tentang nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disepakati oleh para ahli sejarah bahwasannya nasab beliau itu sampai dengan kakeknya, yaitu Adnan. Adapun sampai dengan Nabi Ibrahim diperselisihkan, apalagi sampai dengan Nabi Adam alaihissalam, ini tentu sangat banyak yang mengingkari apa yang dituliskan dari nama-namanya. Kemudian kita bahas tentang kunyah dan nama Nabi Muhammad SAW. Jadi kunyah Nabi Muhammad itu banyak ya dikenal dengan Abul Qasim. Ya, dipanggilnya dengan Abul Qasim. Kemudian ya malaikat Jibril alaihissalam memberikan kunyah kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan nama Abu Ibrahim. Ya, jadi Abu Ibrahim. Jadi ada dijelaskan di kitab tentang kunyah ini. Kemudian untuk nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini memiliki nama yang banyak. Dan nama banyak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW menunjukkan apa? Keistimewaan dari beliau. Yang luar biasa, ada pernyataan dari ya tokoh Sufi ya mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad itu memiliki 1000 nama. Allah memiliki 1000 nama, Nabi Muhammad SAW memiliki 1000 nama. Namun Ibnu Arabi mengatakan memberikan apa ya jawaban terhadap perkataan mereka, kalau nama Allah 1000 itu sedikit, sedikit. Nama Allah itu ya banyak ya, tidak terhitung kalau kita pengen menyebut nama-nama Allah. Adapun nama Nabi Muhammad SAW, kata Ibnu Arabi ya, setelah melihat kepada hadis-hadis yang sahih, kemudian melihat juga yang ada di dalam Al-Quran, maka Nabi Muhammad SAW memiliki 64 nama. Ya, memiliki 64 nama. Kemudian dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, Ismi fil Quran Muhammad. Nama saya yang disebutkan di dalam Al-Quran itu Muhammad. Wa fil Injil Ahmad. Tapi yang disebutkan di Injil nama saya itu adalah Ahmad. Wa fit Taurah Ahid. Wa innama sumitu Ahid li'anni ahidu an ummati naro jahannam. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam Taurat aku diberi nama Ahid. Dan aku disebut Ahid karena aku menghalangi umatku dari neraka Jahannam, dari api Jahannam. Jadi Ahid yang menghalangi, maksudnya menghalangi umatnya dari api neraka. Ya, memang Nabi Muhammad SAW memiliki nama yang banyak. Dan kalau kita melihat di Al-Quran, para ulama menyebutkan Allah menyebut Nabi Muhammad SAW dengan nama yang banyak. Di antaranya disebut dengan Rasul, dipanggil dengan Nabi, disebut juga dengan Ummi, ya, yang tidak membaca dan menulis. Dipanggil juga dengan nama Syahid, yaitu saksi. Terus ada lagi dipanggil juga kadang dengan nama apa? Mubasyir, ya, yang memberikan apa? Kabar gembira. Kemudian Nadhir, dipanggil Nadhir juga, yang memberikan
peringatan, ya. Da'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira. Penyeru kepada agama Allah Azza wa Jalla dengan seizinnya dan pelita yang menerangi. Rauf, Rahim, Mudzakir, dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad memiliki nama yang banyak, dan Ibnul Arabi mengatakan yang dia dapat sampai dengan 64 nama, ya. Dan itu dirinci oleh beliau dari Al-Qur'an, dari hadis. Jadi memang nama Nabi Muhammad SAW ini banyak dan menunjukkan apa? Kemuliaannya. Gak kayak kita mungkin sebagian, ya, namanya banyak tapi aneh-aneh gitu, ya. Namanya siapa gitu, ya, dipanggilnya siapa gitu, ya. Tapi kalau kita contohin gak enak juga, ya. Ya. Nama bagus-bagus gitu, ya, akhirnya jadi apa gitu, ya. Kadang Abdullah jadi Bedul gitu, ya. Ada lagi nama Muhammad bagus, dipanggilnya Muhammad lagi. Itu masih mending, ya. Ada yang pokoknya macam-macam deh, ya, namanya, ya. Macam-macam itu bukan menunjukkan kebaikan dari orang tersebut gitu, ya. Malah sebaliknya. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW memiliki nama yang banyak, ini menunjukkan apa? Kemuliaan beliau, ya. Memberi peringatan gitu, ya. Memberi kabar gembira, itu kan bagus kita, ya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya tentang ibundanya. Jadi ibu Nabi SAW adalah Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhra bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Jadi memang di sini ketemunya di Abdi Manaf. Kemudian kelahiran Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW dilahirkan di tahun gajah. Ya. Memang ahli sejarah berbeda pendapat tentang kelahiran. Ada yang mengatakan 30 tahun setelahnya. Jadi setelah terjadian tahun gajah itu yang dihancurkan, 30 tahun setelahnya baru Rasulullah lahir. Ada yang mengatakan 40 tahun setelahnya gitu, ya. Ada yang mengatakan 10 tahun setelahnya. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafidh Abul Qasim bin Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimash. Namun yang lebih sahih, yang lebih kuat bahwasannya Nabi Muhammad SAW beliau lahir di tahun gajah. Jadi ketika di tahun terjadinya peristiwa penghancuran pasukan Abraha, pasukan bergajah ini, di tahun itu Rasulullah SAW lahir. Dan ini memang sudah ijma, ya. Adapun hari beliau dilahirkan yaitu pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Tinggal tanggalnya. Tanggalnya ini nggak ada yang apa? Nggak ada yang sepakat, nggak ada. Jadi ada yang berpendapat bahwasannya di tanggal 2 Rabiul Awal. Udah ada yang mengatakan di tanggal 8, di tanggal 10, atau di tanggal 12. Jadi ini 4 pendapat yang masyhur. 2, ya, kemudian 8, 10, kemudian 12. Jadi nggak ada yang bisa susah, karena ketika Nabi Muhammad SAW lahir itu nggak ada yang tahu bahwasannya ini bakal menjadi nabi, orang besar, sehingga nggak ada yang mencatat tanggalnya, sehingga memang pendapatnya terbagi menjadi 4 ini yang masyhur tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Iya, yang jelas tahun gajah, betul. Ingat gajah aja, ya. Kemudian wafatnya. Jadi beliau wafat pada waktu duha hari Senin. Tanggalnya semua sepakat tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 11 Hijriyah. Jadi 11 tahun setelah hijrah ke Madinah, ya. Nah, jadi itu. Lahirnya nggak ada yang sepakat. Tapi
meninggalnya, wafatnya Rasulullah SAW, ahli sejarah semua sepakat, yaitu di tanggal 12 Rabiul Awal. Berarti yang kita pertanyakan tentang acara Maulid Nabi ini ya. Katanya tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Padahal lahirnya ini ulama nggak ada yang apa? Sepakat. Tapi di wafatnya beliau semuanya sepakat di tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Jadi kita gimana gitu ya. Jadi seakan-akan kayak merayakan wafatnya, jadi karena udah pada sepakat semua wafatnya di tanggal berapa? 12. Gitu. Ya semoga Allah menjaga kita dari keburukan-keburukan karena syubhat. Kemudian penguburannya dan usianya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan pada hari Selasa ketika matahari tergelincir. Jadi meninggal di hari Senin 12 Rabiul Awal, dikuburkannya di hari Selasa. Ya, walaupun ada yang mengatakan juga malam Rabu, malamnya baru dikuburkan. Adapun usia, ya, para ahli sejarah ada yang mengatakan usia beliau 63 tahun, 65 tahun, ada juga mengatakan 60 tahun. Dan wallahu alam bisawab, dan yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya beliau meninggal di umur 63 tahun. Kemudian demikian juga riwayat sahih yang lainnya tentang usia Abu Bakar, Umar, Ali, dan Aisyah, yaitu semuanya usianya 63 tahun meninggalnya. Rasulullah SAW 63 tahun, Abu Bakar, Umar, Ali, bahkan istri beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha itu juga meninggal di umur 63 tahun. Bahkan ada ulama sejarah yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin, diangkat sebagai Nabi pada hari Senin, berhijrah dari Makkah pada hari Senin, memasuki Madinah pada hari Senin, dan meninggal pada hari Senin. Nah itu sedikit yang dijelaskan oleh ahli sejarah. Kemudian ada yang mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW ketika beliau lahir, beliau dalam keadaan telah terhitan dan telah terputus tali pusarnya. Namun riwayat yang mengatakan hal ini lebih lemah. Karena ada yang lebih kuat mengatakan bahwasannya Nabi Muhammad SAW dikhitan ketika pembelahan dadanya oleh malaikat Jibril. Jadi ketika dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam, ya, dicuci, ya, di situ juga proses khitan, ya. Dan ini memang luar biasa ketika proses pembelahan itu Halimah Sa'diyah, ya, baru aja ngemis-ngemis ke ibundanya Aminah untuk diberi kesempatan menyusui lagi. Jadi kan 2 tahun kan dibalikin harusnya. Tapi emang berkahnya luar biasa gitu ya. Ketika menyusui Nabi Muhammad SAW, kebunnya kambing-kambingnya gemuk gitu ya. Bahkan penduduk situ mengatakan, celaka kalian. Itu kambing-kambing kalian suruh ngikutin kambing-kambingnya Halimah Sa'diyah. Itu kambingnya kemana suruh ikutin, kemana tuh perginya ikutin gitu ya. Tapi tetap aja yang gemuk-gemuk justru kambingnya Halimah Sa'diyah. Baru aja pulang, terjadi beberapa waktu terjadi pembelahan itu, ketakutan juga Halimah ya. Akhirnya dibalikin ke ibundanya itu Aminah. Jadi yang lebih sahih bukan lahir langsung dalam keadaan terhitannya. Memang ini perbedaan pendapat dari para ahli sejarah. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani dengan 3 pakaian putih, ya, 3 pakaian putih, 3 kain kafan tanpa gamis dan sorban, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh As-Sahihain. Kemudian disebutkan oleh Al-Hakim Abu Ahmad bahwasannya setelah Nabi Muhammad SAW dikafani, beliau ditaruh di tempat tidur di pinggir kuburnya. Jadi di pinggir ditaruh dulu di tempat tidur. Kemudian orang-orang masuk untuk menyolatinya tanpa diimami oleh seorang pun.
Jadi bukan berjamaah langsung datang disolati semua, enggak. Tapi datang nyolatin, pergi, datang lagi. Jadi berangsur-angsur orang itu menyolati Nabi Muhammad SAW. Dan orang yang pertama kali menyolati beliau adalah Al-Abbas. Kemudian baru Bani Hashim datang rombongan nyolatin gitu ya. Dan dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah bahwasannya kejadian ini, yaitu masalah menyolati tadi sendiri-sendiri, enggak satu imam ya. Ini karena kalau disolati berjamaah, nanti akan ada orang yang berlomba-lomba untuk menjadi imamnya. Merasa semuanya berhak menjadi imam untuk menyolati Nabi Muhammad. Ya bisa jadi pertengkaran nanti gitu ya. Jadi memang ini salah satu hikmah kenapa menyolatinya itu enggak bareng-bareng, tapi sendiri-sendiri. Datang nyolatin gitu ya. Ya seperti itu salah satu dari hikmahnya. Ya. Kemudian setelah semuanya sudah menyolati, maka barulah beliau sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di dalam lahat. Jadi lahat itu ada lubang lagi ya. Jadi lubang, kemudian dibikin lubang lagi, ditutup oleh bata dan ditutup oleh gumpalan-gumpalan tanah. Kemudian disebutkan bahwasannya kuburan Nabi Muhammad SAW itu ditinggikan sekitar sejengkal gitu ya. Jadi sekitar sejengkal. Jadi memang kita bisa mengambil faedah dari ditinggikannya kuburan Nabi Muhammad SAW sejengkal. Ini larangan keras untuk meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Jadi memang untuk masalah kubur ya, sejengkal itu udah paling tinggi. Apalagi dibangunin masjid ya, ini udah nggak boleh lagi gitu ya. Ini ditinggiin aja, dibangunin bangunan di bata atau tinggi itu nggak boleh, sejengkal aja udah. Ini sampai dibangunin masjid, ini membuat fitnah ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la tada'atim thalan illa tomasta wala qabran musyrifan illa sawaita. Jangan biarkan patung berhala melainkan engkau hancurkan, dan jangan biarkan kubur yang ditinggikan melainkan engkau ratakan. Jadi jangan sampai ada kuburan yang tinggi, apalagi sampai dibangunin masjid di kuburan tersebut. Gak boleh, akan menjadi fitnah. Bakal timbul banyak kesyirikan yang terjadi karena ada pengagungan. Dan Nabi Muhammad SAW sebelum beliau meninggal, beliau bersabda, laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid yuhaddiru ma sana'u. Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi memang sudah diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kuburan nabi mereka aja sampai dijadikan tempat ibadah. Karena apa ya tadi? Ditinggiin awalnya. Ditinggiin, lama-lama dianggap keramat, ya lama-lama dijadiin tempat ibadah. Dan maka kita sering mendengar kadang-kadang lagi ada masalah ziarah ke kubur A, kubur B, kubur C. Nanti kesulitannya diangkat. Ini kan berarti menganggap kuburan itu memiliki kekuatan gitu, bisa menghindarkan orang dari keburukan. Padahal yang menghilangkan mudarat, yang memberikan manfaat itu siapa? Allah. Ya kalau kita lagi ada masalah, kembali kepada Allah. Tuntunannya apa? Salah satunya istighfar. Memperbanyak istighfar. Ya. Kemudian ya kita banyak bertobat, berdoa. Itu. Jadi kalau dengan ditinggikannya kuburan itu akhirnya datang ke sono, datang ke sono. Gitu ya. Bahkan ada bikin travel ke beberapa kubur. Dalam rangka apa? Itu untuk menghilangkan keburukan, kemudaratan dan lain sebagainya.
Bahkan ada saya pernah dengar doanya udah nggak lagi ke Allah, tapi doanya kemana? Ke kubur. Dengan alasan apa? Ya kita kayak bikin KTP lah gitu. Nggak bisa langsung datang kemana? Lurah. Tapi datang kemana dulu? RT. Terus datang ke RW. Atau ibaratnya nggak bisa langsung datang ke presiden, tapi harus lewat apa? Iya, protokol ke ininya dulu, baru ke apa? Ke presiden. Ini namanya menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah bilang apa? Uda'uni astajib lakum. Bahkan tadi kalau kita bilang ke presiden atau ke raja, ini Allah disamakan dengan makhluk yang zalim. Kira-kira raja yang gak mau nemui rakyatnya kecuali harus lewat ini, itu raja yang adil apa yang zalim? Raja yang adil turun langsung. Umar bin Khattab yang ronda keliling lihat masyarakatnya, ya kan? Ini Allah disamain, bukan cuma disamain dengan makhluk, disamain dengan makhluk yang zalim. Allah. Ya, seperti itu. Jadi ini memang yang harus kita apa? Hati-hati gitu. Kuburan ya kita jangan ditinggikan kecuali paling tinggi ya 1 hasta. Bahkan nggak boleh kita ya sholat di masjid yang ada kuburannya, nggak boleh. Ya, sholat sunnah, sholat wajib nggak boleh. Udah pilihannya 2 dah. Mau yang disingkirin yang mana, yang dipindahin yang mana? Mau masjidnya dipindahin atau pengen apa? Kuburannya yang dipindahin. Ya. Adapun permasalahan tentang Masjid Nabawi yang di sana ada kubur dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ini awalnya pembangunan masjid tuh mengarah nggak ke kamar Nabi, tapi ke arah sebaliknya. Nah, ketika salah satu gubernur dia memutuskan pelebaran masjid kena kamarnya Nabi Muhammad SAW. Dan para ulama di zaman itu semuanya pada menentang keputusan dari gubernur ini. Tapi yang namanya penguasa sama ulama kuatan mana? Akhirnya dibangunlah ya pelebaran Masjid Nabawi ke arah kamar Nabi Muhammad SAW sehingga apa? Kena. Tapi dibikin apa? Pemisah seperti itu. Ya akhirnya terjadilah pelebarannya sampai ya terkena kubur Nabi Muhammad SAW. Tapi kuburan Nabi Muhammad nggak mungkin diapain? Dibongkar, nggak mungkin. Ya. Sehingga itu memang kekhususan dan memang ada hikmahnya di sana. Orang menyatakan hikmahnya apa? Kalau pelebaran terus ke sana dan kamar Nabi Muhammad SAW itu dibiarkan kayak begitu aja, gitu ya. Kita lihat bagaimana yang akan dilakukan oleh orang-orang yang jahil. Itu udah di dalam masjid dikasih tembok, ada penjaganya, masih aja yang pengen ngusap-ngusap, ada yang pengen apa namanya kalau kita udah berangkat ya. Ini kalau masih seperti dulu kayak gimana Jo? Ya, kita lihat aja Gua Hira, ya tulisannya udah banyak banget tuh awal tulisan apa itu. Itu orang-orang yang jahil. Itu salah satu dari ya hikmahnya akhirnya terjadi perluasan itu sampai terkena ya karena hal tersebut. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, masih panjang yang bisa kita bahas. Insya Allah kita masih punya waktu beberapa hari lagi ya. Jadi insya Allah nanti akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Kita cukupkan pembahasan kitab kali ini sampai dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW dan tentang larangan meninggikan apa kuburan. Paling tinggi ya udah sejengkal gitu ya. Jangan sampai lewat dari itu, apalagi sampai dibangunkan masjid atau tempat-tempat yang nanti akan membuat fitnah di kalangan masyarakat sehingga mengagungkan kuburan tersebut dan lain sebagainya. Terjadilah kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Oh, ada dua ya. Bapak yang depan dulu ya, silakan. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan masalah masjid yang kita mau sebagai masjid yang kuburan itu yang model gimana wajah? Itu yang masjid itu yang kuburan di samping, di kanan, di depan, di apa itu yang termasuk ada kuburannya atau gimana wajahnya nggak boleh? Baik. Yang kedua silakan Pak. Yang mana? Kalau dilihat dari nasab Abdul Muthalib tadi adalah orang yang bertauhid, tapi kenapa setelah turunnya ke Abdullah, Rasulullah menyebutkan orang tua saya di neraka? Yang kedua, kenapa penulis seperti Imam Nawawi tadi tidak sempat menikah, padahal itu sunahnya dilanjutkan? Baik, yang kedua pertanyaannya berat ini. Baik, yang pertama tadi tentang masjid yang ada kuburnya, kan nggak boleh sholat. Sementara ada masjid yang sebelah kanannya ada kuburnya, ada yang di belakangnya, itu bagaimana batasannya gitu ya. Jadi kita melihat dari tanah wakaf masjid tersebut. Jadi masjid ini wakafnya berapa kali berapa, batasannya dari mana sampai mana. Jadi kalau memang kuburan itu berada di tanah wakaf untuk masjid itu, ya udah berarti itu masuk daerah masjid. Berarti itu termasuk masjid yang ada kuburan. Nah ini juga sebetulnya manjang ke masalah jual beli di masjid gitu ya. Jadi kalau memang itu masjid diwakafkan untuk tanahnya diwakafkan untuk apa? Masjid, nggak boleh kita jual beli di dalam masjid. Tapi kadang kan kita ada gedung, tapi ada masjid, tapi itu bukan wakafnya, jadi memang cuma disiapin untuk apa? Masjid. Ini ulama khilaf lagi tentang itu. Jadi intinya tadi masalah kuburan, dia ada di dalam tanah wakaf masjid itu atau tidak gitu. Kalau tidak, ya itu berarti itu bukan kuburan yang ada masjidnya, karena itu kan memang sudah tanah bukan untuk apa? Bukan untuk masjid. Walaupun mungkin dekat kali ya, mungkin dekat. Tapi kan itu sudah bukan tanah untuk apa? Wakaf untuk masjid. Tapi kalau di dalam wakaf, tanah wakafnya untuk masjid, berarti itu tidak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Saya kan juga bangunan masjid ya dibahaskan itu, tapi sampingnya itu kan diwakafkan untuk makam keluarganya dia. Tapi bapaknya kan mepet, tapi ya dimakan mas sebatas yang itu aja. Tapi ini ada gandeng, tapi kita di lingkungan situ. Ya, jadi kalau memang itu beda wakafnya, wakaf masjid sekian, yang sebelahnya wakaf bukan untuk masjid, ya nggak masuk. Cuman itu lebih ahsan dikasih apa? Pagar lah paling nggak, untuk membedakan ini wakaf masjid, yang ini wakaf untuk makam keluarga misalnya kayak gitu. Jadi memang patokannya dari tanah tersebut. Ya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua tadi ada dua pertanyaan Pak ya. Yang pertama tadi tentang Nabi Muhammad SAW menyebutkan kenapa menyebutkan kedua orang tuanya di neraka kayak gitu ya. Nah ini jawabannya ketika Nabi Muhammad SAW menyabdakan sesuatu, tugas kita apa? Sami'na wa ata'na. Jadi Nabi Muhammad beliau SAW beliau mengatakan bahwasannya orang tua beliau di neraka. Ya sudah, kita gimana tugasnya? Tugasnya gimana? Ya sudah, percaya. Gak usah kita pakai apa? Perasaan masa sih orang tua Nabi Muhammad di neraka. Ini beliau sendiri yang mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Ya, tugas kita gimana? Ya sudah, kita terima apa kabar dari Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan gak cuman ayah, ibu, bahkan pamannya yang paling disayangi, yang paling banyak membela ya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah mengatakan tempatnya di mana? Di neraka. Nabi Muhammad memohonkan ampun, ya ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, innaka la tahdi man
ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Intinya ketika sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, maka tugas kita apa? Membenarkan kalau emang itu suatu kabar. Kalau itu perintah, kita laksanakan. Kalau memang itu larangan, kita jauhi. Perintah kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau itu larangan, jangan pakai kemampuan, ya. Harus langsung diapain? Ditinggalkan. Merokok haram, aduh saya belum mampu nih, paling ngurangin lah gitu ya. Enggak, kalau masalah larangan langsung ditinggalkan. Tapi kalau masalah perintah, kita lakukan semampu kita. Puasa bulan Ramadan, qadarullah kita sakit, nggak bisa puasa semampunya, berarti nggak usah puasa dulu, nanti diganti di hari yang lainnya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW tadi ya menyabdakan sesuatu, kalau itu sebuah kabar kita benarkan, udah selesai. Kalau itu perintah kita lakukan semampu kita. Kalau itu berupa larangan kita tinggalkan. Ya. Kadang-kadang kalau kita bertanya-tanya nanti akan menimbulkan hal yang mudarat, syubhat. Bahkan kita pernah dengar sekarang ada perkataan orang bilang, ngapain sih Nabi Muhammad ngurusin makan ya? Makan aja diurusin harus pakai apa? Tangan kanan gitu. Udah bebas aja ngapa sih gitu ya? Mau tangan kanan kayak tangan kiri kayak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah. Akhirnya dia ya seakan-akan kayak menentang ya, nggak terima dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Padahal Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari hawa nafsu, tapi itu memang wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Jadi permasalahan ini sebetulnya nggak ada masalah. Sebetulnya nggak ada masalah. Nabi Muhammad sudah mengabarkan, ya sudah kita apa? Ya benarkan, ini info gitu ya. Terus yang masalah yang kedua apa lagi tadi? Imam Nawawi nggak menikah. Oh iya, Imam An-Nawawi rahimahullah tidak menikah ya. Ini saya nggak bisa jawab, Allahu a'lam bishawab. Tapi memang saya agak ingat-ingat sebuah pembahasan tentang ulama yang tidak menikah, tapi saya agak lupa di sini. Jadi kekurangan ilmu saya nggak bisa jawab di sini untuk masalah kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah sampai tidak menikah. Tapi insya Allah pertemuan berikutnya coba kita kaji lagi, kita cari lagi. Insya Allah kita akan jawab di pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, menjawab atau tidak Pak insya Allah? Atau ada yang masih mengganjal? Tambahan Ustaz. Oh iya. Apakah di masa Muthalib dan Abdul Muthalib ada masa kerasulan atau masa fatrah? Baik, jadi kita bahas masalah fatrah. Jadi masalah fatrah itu waktu yang sudah sangat lama, sampai-sampai nggak ada lagi orang yang tahu tentang kebenaran, tentang Islam udah nggak tahu, tentang Allah sudah apa, nggak tahu, gitu ya. Sehingga di situ disebut dengan masa fatrah. Dan orang-orang yang berada di masa fatrah ini, ya, maka akan Allah berikan ujian nanti di akhirat. Apa ujiannya? Ujiannya disuruh masuk neraka. Berat ujiannya Pak ya. Melihat neraka suruh masuk neraka. Ketika dia mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Tapi yang enggan, ya udah berarti kalau dia hidup dan dapat bertemu dengan orang yang menyampaikan syariat, dia juga pasti akan kufur. Nah, di zaman Abdul Muttalib, di zaman Abdullah ya, apakah ini masuk masa fatrah? Jawabannya tidak. Karena disebutkan ketika Nabi Muhammad SAW bertemu dengan malaikat Jibril, menerima wahyu yang pertama, dibawa kemana sama Khadijah? Ke Waraqah bin Naufal. Kenapa dibawa ke Waraqah? Karena Waraqah bin Naufal ini ahlul kitab. Dia memahami kitab Injil, bahkan diterjemahin itu Injil ke bahasa Arab. Berarti pada saat itu masih ada orang yang
bertauhid, dalam artian dia masih mendakwahkan gitu ya, masih mendakwahkan. Tapi ternyata pada saat itu memang kerusakannya lebih besar, sehingga orang-orang banyak yang ya melakukan kesyirikan, menyembah kepada selain Allah. Banyak itu yang menyebar. Hanya orang-orang sedikit masih ada yang memahami kitab Injil. Sehingga pada saat itu Waraqah bisa menjelaskan kepada ya Nabi Muhammad SAW, dan itu disebut dengan namus gitu ya, yang disebutnya oleh dia. Yang datang itu ada malaikat Jibril. Dia bisa menjelaskan juga karena ilmu yang dia miliki dari Injil, bahwasannya engkau nanti akan dimusuhi, engkau akan diusir. Padahal pada saat itu Nabi Muhammad dijuluki apa? Al-Amin, orang yang nggak pernah bohong. Bahkan orang kalau nitipin barang ke Nabi Muhammad itu ngerasanya apa? Aman banget. Bahkan Nabi Muhammad lagi dimusuhin, pengen hijrah ke Madinah, masih ada barang titipan orang-orang Quraisy. Apakah Nabi Muhammad lepas tangan? Enggak. Bilang kepada siapa? Ali. Nanti ini punya si ini punya si ini, tolong diapain? Dibalikin. Ini aminnya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad keheranan, aku akan terusir dari kaumku. Bahkan Waraqah bilang apa? Karena kondisinya tua, kalau pada saat itu aku muda, kuat, aku akan apa? Membelamu. Ya, makanya Waraqah ya ketika meninggal ya Nabi Muhammad mengatakan termasuk dari orang-orang yang bertauhid, ahli surga. Nah, itu ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Intinya ya, ketika Nabi Muhammad SAW menyabdakan sesuatu, tugas kita itu cuman 3 udah. Kalau itu kabar, benerin, benarkan. Kalau itu perintah, kita laksanakan semampu kita. Kalau itu berupa larangan, maka kita tinggalkan. Dan ini kadang orang ada yang nggak mengerti poin ini, ya akhirnya jadi apa? Jadi apa namanya? Ya subhatnya muncul banyak. Dan yang paling pertama memahami hal ini adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Nabi Muhammad mengatakan naik ke langit, naik buraq, langit pertama diketuk pintunya, gitu ya. Jadi kan kita kalau orang yang awal pasti bakal apa? Tapi Abu Bakar bilang apa? Ketika dia berusaha diracunin gitu ya. Wah, itu sahabat ngomong gini, ngomong gitu. Apa kata Abu Bakar? Kalau itu yang ngomong Muhammad, maka aku akan apa? Percaya. Dengar nih, kalau ada tembok putih, Nabi Muhammad bilang hitam, saya dustakan mata saya. Masya Allah. Yang benar siapa? Nabi Muhammad. Jelas-jelas ini tembok putih, Nabi Muhammad bilang hitam. Atau kebalikannya tembok hitam, Nabi Muhammad bilang apa? Putih, saya buntakan, apa? Saya dustakan mata saya percaya apa yang dikatakan oleh apa? Nabi Muhammad. Ini harusnya memang seperti itu kita terhadap perkataan Nabi Muhammad. Ini kalau kita sibuk sendiri main perasaan, main ini itu semua, udah jelas Nabi Muhammad ngomong tinggal percaya udah selesai. Ini kita jadinya apa? Kalau terkena subhat akhirnya ya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya semoga bisa menjawab. Baik, ada lagi pertanyaan? Nggak tahu ibu-ibu kalau nanya biasanya gimana, saya nggak tahu. Oh, biasa ada mic di atas. Gimana ini? Apakah ada pertanyaan dari ibu-ibu? Tidak ada sepertinya ya. Baik, dari bapak-bapak ada lagi? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Tentu kita masih akan banyak membahas ya. Kita belum membahas sifat Nabi Muhammad SAW, kita belum membahas pelayan Nabi Muhammad, juru tulis Nabi Muhammad, utusan Nabi, masih banyak yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikutnya. Semoga sampai dengan 10 hari terakhir selesai, kita juga sudah selesai membahas buku ini insya Allah. Baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, sikap dan sebagainya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sandaran Pak.